Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Malam pertama berlalu di bawah aliran waktu. Ketika serpihan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan di tanah. Menyusul sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana tenang segera mengumumkan kepergiannya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar Grand Competition peringkat kuat akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini, pada dasarnya bisa dikatakan bahwa telah memasuki seleksi sejati. Semua siswa dari Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli teratas baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas itu dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara bising yang bergairah berulang kali digema oleh telinga semua orang. Atmosfer panas yang berapi-api itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiaoyan dan yang lainnya telah tiba di platform tinggi, tempat itu sudah menjadi penuh sesak. Lebih dari separuh pesaing telah dieliminasi setelah 2 hari eliminasi, tetapi sangat baik bagi orang-orang untuk mengamati pertandingan pada tingkat yang tinggi, bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi Grand Competition ranking kuat musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengisi 10 besar setelah hanya memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang biasa terkejut. Oleh karena itu, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, kelompok Xiaoyan tiba di kursi yang mereka duduki kemarin sebelum duduk. Mereka berbincang dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi untuk dimulai. Kelompok Xiaoyan baru saja duduk ketika sosok kecil yang indah aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda pucat berwarna ungu pucat dan penampilan giok ukir yang lucu memiliki kemalasan yang besar terhadap pria dan wanita. Ziyan terus tersenyum dengan tenang di Xiaoyan saat dia muncul. Xiaoyan melirik Ziyan di depannya yang telah menghilang seharian. Wajahnya langsung dipenuhi dengan kejutan. Pada saat ini, pakaiannya yang terakhir sedikit compang-camping dan beberapa tubuhnya juga memar, sebenarnya menutupi tangan dan lengannya yang lembut. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Xiaoyan. "Aku berkeliaran di dalam pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatianku setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya aku bertemu dengan monster sihir kelas Dou Huang yang menjaganya. Aku berjuang dengan itu. Aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku melarikan diri," jawab Ziyan. Ziyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan cara yang tidak tertarik. Xiaoyan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang abnormal. Dia benar-benar berani untuk pergi dan menemukan masalah dengan binatang sihir kelas Dou Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tidak takut akan musuh. Orang itu tidak jauh lebih baik dari aku. Dia menerima beberapa pukulan keras dariku dan dipukul sampai kulitnya pecah dan mengungkapkan daging mentahnya, ucap Ziyan. Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Ziyan segera menjadi tidak senang saat dia mengejek. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Ziyan berbohong. "Hahaha, Xiaoyan, haruskah kita pergi bersamanya lain kali? Aku akan menahan orang itu dan kamu dapat pergi mengambil obat spiritual." Ziyan tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan Xiaoyan. Dia membuat saran saat dia tertawa. Xiaoyan segera memutar matanya dengan lemah ketika dia mendengar kata-kata Ziyan ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk berurusan dengan kelas Dou Huang, kerah iblis langit salju. Apakah itu tidak memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Dou Huang? Xiaoyan sembarangan menghadapinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan di platform.
Angka-angka Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang yang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang terjadi secara alami bahkan lebih besar daripada Xiaoyan sebelumnya. Berbagai tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status yang tidak bisa digerakkan yang dia miliki dalam Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiaoyan berada. Mudah-mudahan kami tidak akan saling bertemu sebagai 6 orang yang terpilih hari ini. Aku tidak ingin bertemu kamu di momen penting seperti itu. Tawa hangat ditularkan ke telinga Xiaoyan sebelum Lin Xiuya tiba-tiba secara pribadi. Suaranya memandang Xiaoyan dengan sangat serius. Itu menyebabkan orang-orang di sekitar mereka melempar tatapan terkejut ke arah Xiaoyan. Orang-orang di Akademi Dalam yang dapat dilihat ini secara serius oleh Lin Xiuya adalah eksistensi yang langka, seperti tanduk unicorn atau bulu phoenix. Jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir bahwa sayalah yang akan sial, jawab Xiaoyan. Siapa yang berani membuat kamu menjadi tidak beruntung dengan aku melindungi kamu, ucap Zian. Tiba-tiba, suara kuno terdengar dari belakang Xiaoyan. Segera, Zian melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiaoyan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua tinju kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, sebaiknya kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika kamu melompat dari arena, aku juga akan mengejar kamu dan memukuli kamu, ucap Zian. Zian yang tiba-tiba melompat menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya ditarik kembali. Dia berbicara dengan cara yang malu. Itu wajar saja. Siapa di Akademi Dalam ini yang menantang senior Zian, ucap Lin Xiuya. Anggaplah diri kamu masuk akal, jawab Zian. Zian tersenyum bangga. Dia hanya berpikir untuk menumpuk beberapa kata ganas ketika Xiaoyan di sisinya buru-buru menarik kuncir kuda dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakang sebelum mengangkat bahunya dan tersenyum pahit pada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Zian yang dengan paksa ditekan di belakang Xiaoyan. Meskipun dia berjuang, jelas bahwa dia hanya seperti seorang anak kecil nakal. Sejak kapan Ratu brutal kasar ini tidak marah setelah diperlakukan dengan cara ini oleh orang lain? Jika ini di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya mungkin akan ditangkap dan dipukuli sampai wajahnya hitam dan biru, bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Jenis obat apa yang dilakukan si kecil Xiaoyan ini yang memberi ratu brutal kasar ini? Dia benar-benar dapat memiliki hubungan yang baik dengannya, gumam Lin Xiuya. Lin Xiuya berpikir sedikit dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Zian menunjuk hidungnya dan mengutuk keras di tempat ini, sepertinya semua orang akan tertawa dengan tenang meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiaoyan sebelum buru-buru membawa beberapa orang ke tempat duduk mereka. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing, juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskan dia untuk berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiaoyan. Namun matanya yang tajam menangkap tatapan gadis kecil dengan ekor kuda pucat ungu yang duduk di samping Xiaoyan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, ia mengambil giliran dengan santai dan melewati kelompok Xiaoyan. Jumlah orang di stadion juga bertambah. Begitu para tetua di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka. Suara gong akhirnya bergema di stadion. Suqian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas. Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi Grand Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di Grand Competition peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang dieliminasi hari ini. Menurut aturan kompetisi besar, kita akan secara acak memilih 6 orang untuk bersaing. Para pemenang akan masuk ke 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakang, ucap Suqian. Saat suara Suqian terdengar, dia mengambil sebuah silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 slot kertas di dalam silinder itu. 13 slot kertas memiliki nama-nama dari 13 pesaing terakhir. Aku akan memilih secara acak 6 orang yang perlu bersaing.
Suasana di stadion menjadi lebih tegang setelah diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap dengan tak berkedip di kursi juri. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Sukian perlahan menarik selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membaca dengan keras. Yan Hao. Saat suara Sukian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tegang pada platform tiang tinggi. Nama berikutnya yang digambar akan menjadi lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Sukian sekali lagi menarik selembar kertas saat dia berbicara dengan cara yang tidak peduli. Dia segera membukanya dan tatapannya melayang di atasnya. Dia berkata, Qian Mo. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria yang agak gemuk di panggung tinggi. Qian Mo berada di peringkat 8 pada ranking kuat dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga berada di puncak kelas Dowling seperti Yan Hao. Namun jika benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah daripada Yan Hao. Oleh karena itu saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera merajut bersama. Sukian mengabaikan tatapan di stadion. Dia melanjutkan membuka selembar kertas dan membukanya hanya untuk terkejut. Dengan segera, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Ziyan. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di panggung tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Sukian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan-lahan menarik banyak yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. King Zhen. Semua orang di platform tinggi menghela nafas panjang. Dan segera, wajah mereka membawa pandangan simpatik ketika mereka memandangi seorang pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini, meskipun dia menduduki peringkat ke-6 ranking kuat, sepertinya tidak akan ada ketegangan sedikitpun ketika bertemu dengan ratu brutal kasar itu. Lot terakhir. Sukian menggelengkan tangannya dari kursi juri. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum perlahan membuka dan membuka mulutnya dengan kejutan. Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi diam. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lain yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Ziyan, dia tidak akan sedikit takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya meningkatkan antisipasi semua orang, Sukian perlahan-lahan mengeluarkan banyak gambar. Dia melambaikan tangannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini senyum di wajahnya ditarik dan dia benar-benar tercengang. Hati semua orang di stadion sama seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Sukian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan-lahan terlempar ke sebuah titik di atas panggung yang tinggi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lawannya adalah Xiaoyan. Semua orang di panggung tinggi saling memandang. Sungguh tak terduga kuda hitam terbesar itu akan bertemu macan sejati yang akan menghalangi jalannya pada titik kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Ziyan dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiaoyan dalam 2 pertempuran sebelumnya telah sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan seorang ahli puncak sejati pada ranking kuat seperti Liu Qing. Xiaoyan ini dapat dianggap tidak beruntung. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di samping. Han Yu juga merajut alisnya sedikit. Meskipun dia sudah memegang pendapat tinggi kekuatan Xiaoyan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak dengan keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiaoyan kemarin telah menyebabkan dia menahan perut penuh marah. Awalnya dia mengutuk Xiaoyan dengan harapan bahwa dia bertemu saudara Liu Qing dalam kompetisi ini. Tapi itu benar-benar tak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar tidak beruntung bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan paling penting ini. Kejutan yang menyenangkan ini yang tiba-tiba muncul membuatnya dengan bangga meludahkan kata dalam hatinya. Terima balasannya. Wu Hao menepuk bahu Xiaoyan dengan agak putus asa. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiaoyan,
Mengapa aku tidak membantu kamu memukuli Liu King sampai dia tidak dapat muncul untuk pertandingan? Dengan begitu kamu dapat langsung maju, ucap Xian. Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku? Ucap Xiaoyan. Dia mengusap kepala Xian dan melihat sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dengan pengecualian Xun Er, ekspresi orang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya. Meskipun lawanku adalah Liu King, kalian semua tidak perlu menunjukkan cara meratapi seperti ini, bukan? Pertandingannya belum dimulai, ucap Xiaoyan. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum dengan kuat ketika mereka mendengar ini. Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengamati orang-orang ini yang tampak lebih putus asa darinya. Meskipun Liu King sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika benar-benar berjuang habis-habisan. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan seorang elit Dou Huang. Xiaoyan bahkan akan dapat menyebabkan Dou Huang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah dia pernah memunculkan Angry Buddha Lotus Flame berskala besar, kekuatan destruktif yang menyebabkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame berskala besar terlalu besar. Kecuali itu adalah situasi hidup dan mati. Xiaoyan tidak akan mudah menggunakannya. Benda itu juga kartu truf terakhir tersembunyi yang sebenarnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk sementara. Tatapan Suqian perlahan menarik diri dari tempat Xiaoyan berada. Di dalam hatinya dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini yang mengendalikan api surgawi di usia yang begitu muda sekali lagi akan dapat menampilkan keajaiban dan menyerang ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu King. Pertandingan pertama, Yan Hao melawan Qian Mo, teriak Suqian. Yan Hao adalah yang pertama yang berdiri di bawah mata semua orang. Ekspresi pria ini yang sosoknya tidak lebih tipis dari Liu King tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu dia melompat turun dan mendarat di arena. Setelah Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk juga tak berdaya untuk berdiri. Setelah itu lemak di seluruh tubuhnya berguncang ketika dia sampai ke tepi platform tinggi. Dia benar-benar mempraktekkan afinitas angin Douki, ucap percakapan pribadi. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa seseorang yang mampu menduduki tempat di 10 besar ranking kuat adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas saat orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar pada ranking kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini dapat dianggap sangat menarik. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut cakram gigi gergaji emas. Ini memiliki momentum mengejutkan saat dilemparkan. Selain itu, ini sangat akurat dan ganas. Jika 10 dari cakram gerigi emas ini dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan seseorang menjadi pusing. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan dari samping. Oh, Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao saat galeri tontonan terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar. Saudara laki-laki Yan, kamu pasti sedikit lebih lembut ketika kamu menyerang. Jika palu besi hitam milikmu itu akan dilemparkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang, ucap Qian Mo. Jangan beri aku omong kosong itu. Qian Mo, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku bertanya-tanya, seberapa kuat cakram gergaji emasmu itu dibandingkan dengan masa lalu, ucap Yan Hao. Dan keduanya memulai pertarungan. Kecepatan cakram berwarna emas sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Semua orang samar-samar dapat melihat kelihatan garis berwarna keemasan di mata mereka ketika petir menyambar Yan Hao. Bung! Satu demi satu cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam melesat keluar dengan eksplosif dari tangan Qian Mo dengan cara seperti pencahayaan. Namun terlepas dari seberapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua Douki pada pembelaannya. Meskipun menggunakan semua Douki untuk mempertahankan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas Qian Mo. Oleh karena itu pertempuran mereka berdua pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa Douki yang lebih kuat. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya tak berdaya melambaikan tangannya.
Dia menyimpan dua cakram gigi gergaji emasnya. Di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan terkesima di sekelilingnya. Pengakuan Qianmo tentang kekalahannya berada dalam harapan Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua juga akan dimulai. Xian melawan Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Xian melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang berapi-api karena binatang sihir kelas Douhuang yang menyerangnya. Sekarang dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Karena itu begitu dia memasuki arena, mata besar hitam gelapnya dengan ganas menyapu platform tinggi. Namun Qin Zhen tidak menunjukkan dirinya setelah Xian turun ke arena. Saat semua orang menjadi tidak sabar, akhirnya suara yang lemah terdengar. Qin Zhen mengatakan bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Ucap Penatua Suqian. Seluruh stadion terdiam. Segera mereka merasa bingung. Ini terlalu lucu kan? Xiaoyan dan yang lainnya menggosok wajah mereka yang agak kaku. Apa yang dilakukan Xian di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli ini pada peringkat yang kuat mengalami kekhawatiran atau bahkan takut. Suqian dan sesepuh lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Namun mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga mengerti bahwa Xian pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di ranking kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau apalagi orang lain. Sejak Qin Zhen mengakui kekalahan, mari mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Suqian berdiri terdiam sebelum berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Suqian jatuh, banyak tatapan di stadion segera berubah ke platform tinggi. Akhirnya mereka berhenti di tubuh Xiaoyan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini kemungkinan yang paling diantisipasi semua orang di stadion, bahkan para penatua. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran.